Ya. Aktivitas yang keempat itu adalah analyze and interpret, artinya menganalisa dan menginterpretasi. Nah, jadi itulah 3 aktivitas ini ya yang dikatakan dengan aktivitas akuntansi. Harus diidentifikasi dulu ya, transaksi misalnya. Baru dasar setelah diidentifikasi baru dasar mencatat ya. Setelah dicatat lalu dikomunikasikan. Nah, jadi ketiga inilah aktivitas akuntansi ya. Nah, sekarang pihak penggunanya. Siapa saja penggunanya? Nah, ini ada yang namanya pengguna internal dan pengguna eksternal ya. Jadi pengguna internal meliputi bagian keuangan ya, bagian pemasaran. Ini berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Bagian keuangan misalnya untuk apa? Ya, dia untuk menggunakan informasi akuntansi akan melihat tingkat kecukupan uang kas ya untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Cukup nggak? Nah, itu kepentingan bagian keuangan ya dari informasi akuntansi. Ya, kalau pemasaran apa sih kepentingannya? Marketing. Ya, kalau marketing itu akan mengetahui gitu ya, kira-kira harganya berapa yang ideal. Kalau udah dapat harganya yang ideal, maka dia akan mudah menjual ya pada jumlah penjualan tertentu agar perusahaan mendapatkan laba ya. Itu kepentingannya. Kemudian human resource bagian SDM. Apa sih kepentingannya? Ya, kepentingannya adalah ya bagaimana ya, gaji pegawai itu bisa terbayar ya kan dengan informasi akuntansi. Nah, gitu. Kemudian manajemen, apa sih kepentingannya? Ya, kepentingan manajemen itu adalah ya terkait dengan apakah perusahaan itu sudah mendapatkan untung. Kalau misalnya untung dari produk yang mana, gitu ya, atau dari lini produk yang mana. Nah, itulah kepentingannya. Nah, sedangkan kepentingan pihak eksternal, ya di dalam hal ini yang paling pertama adalah investor. Ya, karena investor lah yang mendapatkan informasi apakah labanya memuaskan atau tidak, sehingga nantinya dividennya memuaskan atau tidak. Gitu ya. Kemudian siapa lagi? Investor. Ya, investor itu akan bisa membandingkan, ya, membandingkan laba, sehingga dia mengambil keputusan bisa menjual atau juga tidak menjual saham. Gitu ya. Kemudian kreditur. Ya, kreditur itu kepentingannya apa? Ya, kreditur itu kepentingannya adalah dia akan bisa memberikan pinjaman atau enggak, gitu ya. Dari mana informasinya didapat? Dari informasi akuntansi itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih dalam hal ini etika, prinsip, dan juga asumsi dalam akuntansi. Nah, jadi dalam hal ini ada etika, etika pelaporan, yaitu melihat situasi, kemudian mengidentifikasi dan menganalisa situasi, dan juga mengidentifikasi beberapa alternatif yang berdampak terhadap para pemegang saham. Nah, jadi memang dampaknya itu laporan keuangan kemana? Yang paling penting ke pemegang saham. Gitu ya. Itulah dia. Nah, dalam ilmu akuntansi gitu ya, itu ada seperangkat standar gitu ya. Jadi seperangkat standar ya untuk menjamin kualitas dari laporan keuangan. Nah, kalau bicara standar gitu ya, maka standar yang mana yang mau dipakai? Nah, jadi yang saat ini yang dipakai di lebih dari 130 negara, itu namanya adalah IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Nah, inilah ya standar yang sekarang. Di Indonesia namanya SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian dalam ilmu akuntansi gitu juga ada namanya prinsip pengukuran. Nah, jadi kalau kita mau mengukur, indikator ukurnya apa? Indikator ukurnya adalah pertama, prinsip historis. Ya, prinsip biaya historis satu. Yang kedua, itu adalah prinsip nilai wajar. Nah, itu ya. Jadi historical cost itu bukan otomatis hilang semenjak dari berlakunya IFRS. Tetapi alternatif pengukurannya ada yang lain yang namanya fair value. Nah, jadi fair value itu prinsip pengukuran yang bagaimana? Ya, prinsip yang mengukur aset dan juga liabilitas harus disajikan nilai wajarnya. Nah, sedangkan historis bagaimana? Ya, dalam hal ini aset dan juga cost yang dibeli ya sesuai dengan yang tanggal belinya. Nah, itu namanya prinsip historis. Nah, jadi historis diakui juga fair value ya dalam kondisi tertentu. Kemudian juga bagaimana pengukuran prinsip menyeleksi pengukuran tersebut. Pertama adalah relevan. Ya, relevan pada pengambil putusan. Artinya laporan keuangan itu ada masa relevannya.
tidak semata-mata laporan keuangan itu apa gitu ya, tidak relevan. Ya. Ya artinya ya pada saat butuh laporan ada. Ya kalau misalkan pada saat butuh laporan nggak ada, maka tidak relevan. Nah itu namanya relevan ya. Kemudian disajikan secara jujur. Ya udah pasti ya disajikanlah secara jujur. Kemudian di asumsinya adalah asumsi moneter, unit moneter ya. Jadi dalam satuan uang, mata uang ya, apakah rupiah, apakah dolar gitu ya. Kemudian juga economic entity. Ya, jadi dalam hal ini diakui kelembagaan. Apakah dia kelembagaannya perorangan, ya partnership atau juga perusahaan. Nah, itu asumsinya. Silakan kalau ada yang mau kita berdiskusi. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Cukup ya. Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kalau ya. Untuk laporan keuangan itu perubahannya setiap berapa periode sekali, Pak? Nah, laporan keuangan itu kan penyajian pelaporannya, ya kan? Menurut standar internasional, penyajian yang pertama adalah monthly, 1 bulan. Yang kedua, quarterly, kuartalan. Yang ketiga, annually, tahunan. Nah, itu ya. Walaupun ada beberapa perusahaan yang menyajikannya bulanan, triwulanan, kuartalan, semesteran, tahunan. Nah, tapi kalau menurut standar internasional, bulan, per kuartal, dan juga per tahun. Nah, itu ya, secara internasional ya, pengakuan dari laporan keuangan. Nah, itulah penyajiannya. Nah, kemudian kita lihat nah yang namanya accounting equation, keseimbangan akuntansi. Ya, keseimbangan akuntansi dalam hal ini meliputi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Aset tambah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi harus imbang. Kalau dia asetnya 1.000, maka kewajibannya 0, ekuitasnya 1.000. Ya, tetapi bisa juga asetnya 1.000, liabilitasnya 300, ekuitasnya pasti 700 karena harus imbang ya. Kalau dia nggak imbang, maka keseimbangannya tidak terjadi. Nah, apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas, sudah paham semuanya ya. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki. Liabilitas itu apa? Hak klaim atas aset. Ya, ketika perusahaan mau dilikuidasi, yang mana dulu kita klaim? Mobilnya, gedungnya, tanahnya, tanah perusahaan misalnya. Itu yang kita klaim, gitu kan? Kenapa? Orang punya kewajiban. Ya. Kewajiban itu adalah hak klaim berupa kepada aset. Lalu ekuitas. Ya, ekuitas di sini kepemilikan, hak klaim kepemilikan ya atas total aset perusahaan. Nah, itu namanya ekuitas. Nah, kalau kita lihat kenapa ekuitas itu naik? Ya, ekuitas itu naik kenapa? Karena ada pendapatan. Ya, karena ada investasi. Itu namanya ekuitas penyebab kenaikannya. Kalau misalkan ekuitas penurunan, karena bayar dividen, karena bayar rekening listrik, karena bayar beban sewa, ya expense ya. Itulah dia. Nah, ini dampaknya ekuitas. Kalau dia increase atau juga decrease. Kemudian juga menganalisa dampak ya transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita menganalisa atau juga menyajikan transaksi akuntansi gitu ya, maka tidak lepas yang namanya proses menganalisa dulu ya. Jadi enggak serta-merta kita jurnal, nah, tetapi harus dianalisa dulu. Nah, itu. Kemudian juga harus di jurnal ya. Nggak mungkin dari analisa langsung laporan, nggak mungkin ya. Pasti harus ada penjurnalan ya. Kemudian juga ada posting ke buku besar. Ya, kemudian ada menyajikan neraca saldo. Ya, kemudian ada menyajikan penyesuaian. Ya, kemudian menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian ya. Atau disebut dengan analyzed adjusted trial balance ya. Kemudian menyajikan laporan keuangan dan juga closing entries ya dan juga post closing trial balance. Nah, itu yang namanya siklus akuntansi secara tradisional. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita yang namanya
menganalisa transaksi, itu gimana caranya kita menganalisa transaksi? Nah, menganalisa transaksi itu dari peristiwa ya. Jadi kalau nggak ada peristiwa, bagaimana mungkin transaksi terjadi? Ya kalau ada transaksi tapi peristiwanya nggak ada, berarti apa? Berarti fiktif, gitu kan? Bukti fiktif. Ya, kemudian baru berdasarkan ada kriterianya baru boleh dicatat atau tidak boleh dicatat. Nah, itu. Ya, jadi kalau misalkan peristiwanya ada purchase komputer, berarti pembelian ya. Berarti catat nggak? Dicatat ya. Catat di sini pengertiannya adalah jurnal ya, mana debit, mana kredit. Tuh, ya. Kemudian kalau misalnya hanya diskusi saja, dicatat nggak? Tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan dibayar sewa, nah kalau dia bayar sewa berarti dicatat tidak? Dicatat, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam menganalisa transaksi, gitu ya. Nah, inilah yang namanya ekuitas. Jadi kalau ditanya orang, ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah penjumlahan antara laba ditahan dengan modal atau disebut dengan share capital ordinary. Ya, maka namanya ekuitas. Nah, sekarang laba ditahan itu apa? Laba ditahan itu berasal dari mana? Dari pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan dividen, namanya laba ditahan. Nah, jadi perlakuan atas laba dua, perlakuan sebagai dividen atau juga perlakuan pada laba ditahan. Ya. Kemudian juga ini kita lihat analisa transaksi. Transaksi yang pertama, ini ada investasi. Ya. Nah, kalau ada investasi, dampaknya ke perusahaan bagaimana? Uang kas bertambah, gitu ya. Di sisi lain ekuitas bertambah. Nah, itu dampaknya kalau ada yang menginvestasikan ya, ke perusahaan. Itu ya. Yang kedua, adanya pembelian peralatan. Equipment itu peralatan ya. Kalau supplies perlengkapan. Nah, bedakan antara perlengkapan dengan peralatan ya. Secara tunai. Ya, kalau dia secara tunai berarti dampaknya adalah uang kas berkurang ya kan? Dan juga peralatan bertambah. Nah, secara saldo bagaimana? Tetap sama ya kan? Walaupun ini berkurang 7.000 tapi di sisi lain equipment ada sebesar 7.000 gitu ya. Oke, kemudian transaksi kredit. Nah, yang dibeli kredit itu apa? Supplies. Nah, jadi kalau dia supplies itu berarti supplies-nya bertambah. Supplies itu apa? Perlengkapan ya. Nah, perlengkapan bertambah, di sisi lain utang bertambah. Nah, itu. Kalau menerima jasa, ya kalau dia menerima jasa dampaknya kemana? Pertama, dampaknya ke Patokannya itu, Bang? uang kas bertambah, kemudian revenue bertambah. Ya. Oh, itu di pasar di jalan apanya, Bang? Ya. Kemudian juga membayar biaya iklan secara kredit. Nah, kalau membayar iklan secara kredit, dampaknya kemana? Utang, ya kan? Utangnya bertambah itu. Pasti utangnya bertambah, di sisi lain bebannya bertambah. Transaksi yang keenam, ya dibayar jasanya, kredit dan juga tunai ya, cash. Ya dampaknya adalah uang kas bertambah, piutangnya bertambah ya. Sisi lain adalah return earning-nya bertambah. Nah, itulah dia. Kalau pembayaran beban bagaimana? Ya, pembayaran beban itu selalu mengurangi ekuitas itu. Ya, makanya di situ return earning berkurang terus. Kenapa? Kita membayar dividen. Di sisi lain, apa yang berkurang? Uang kas. Ya, kan nggak mungkin bayar pengeluaran itu pakai piutang, ya. Berarti pakai kas. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan adalah bayar hutang. Nah, kalau bayar hutang berarti uang kasnya berkurang, kas utangnya berkurang. Nah, ini ya, merah nih. Ini bahannya sudah ada, saya posting di Google Classroom ya, tinggal di-download aja. Transaksi yang ke-9, ya penerimaan tunai, cash. Nah, kalau penerimaan tunai cash berarti
Dari mana? Dari utang ya. Uang kasnya berkurang, bertambah, dan di sisi lain utangnya berkurang. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Paham, Pak. Paham ya? Ya, bagus. Cukup jelas. Kemudian bayar dividen. Nah ini, bayar dividen itu haknya pemegang saham. Nah, dalam membayar dividen itu nggak boleh dijadikan beban. Ya, tetapi perkiraannya timbul sendiri yang namanya dividen. Nah, itu ya. Uang kas berkurang. Nah, itu. Jadi, janganlah dikatakan beban dividen ya. Tetapi dampak dividen ke ekuitas. Nah, jadi resumenya ini. Nah, resumenya ini semuanya disajikan ya, bersaldo. Saldo akhirnya adalah 18.050 ya, 18.050. Nah, jadi disinilah yang namanya accounting, double accounting ya. Jadi garis 2 itu final ya. Namanya double accounting. Kalau dia single accounting garisnya 1. Nah, itu. Nah, itulah yang terkait dengan penyajian laporan keuangan ya, yang berasal dari analisa transaksi. Kita nggak usah lama-lama ya. Yang penting ada pertemuan. Siap, Pak. Ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Pak, mau nanya. Silakan, Pak. Kalau untuk pembagian dividen itu diambil dari mana, Pak? Diambil dari keuntungan atau dari? Ya, dividen itu udah jelas dari laba. Nah, itu laba ya, apa ada yang jelas berasal dari laba bersih setelah pajak. Kan kita selesaikan dulu kewajiban pembayaran pajak perusahaan yang namanya PPh pasal 25. Nah, setelah PPh pasal 25 dibayar, maka dapatlah namanya laba bersih setelah pajak, gitu ya. Nah, laba bersih misalnya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini diperlakukan 2. Pertama, sebagai laba ditahan. Yang kedua, sebagai dividen. Laba ditahan artinya tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi ditahan di perusahaan. Yang namanya laba ditahan atau disebut dengan return earning. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ekspansi perusahaan, untuk mendukung permodalan perusahaan, ya kan? Itu namanya laba ditahan. Nah, jadi jawabannya dividen itu asalnya dari mana? Dari laba. Yang dibagikan berarti namanya dividen. Nah, berarti yang ditahan tadi namanya 700 juta, namanya laba ditahan. Yang dibagikan pada pemegang saham 300, berarti itu namanya dividen. Nah, itu dari mana komposisinya demikian? Ya, dari RUPS, ya kan? Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi kalau misalkan dalam RUPS-nya menyatakan laba itu dibagi saja 100% kepada pemegang saham, boleh. Boleh nggak? Boleh aja, gitu ya. Artinya apa? Laba ditahan itu nggak ada. Ya kan, laba ditahan nggak ada. Kalau kita 100% dibagikan dividen. Tetapi kan itu memang haknya pemegang saham. Tetapi haknya kewajibannya ada. Kalau misalnya perusahaan mau ekspansi, mau membuka cabang, ya mau membentuk divisi baru yang semuanya butuh modal, tambahan modal, maka pemegang saham ya wajib menyediakan jumlah saham yang dibutuhkan. Karena apa? Karena tadi laba ditahan tidak ada lagi, gitu. Karena sudah dibagikan sepenuhnya 100% yang namanya dividen. Nah, itulah dia. Jadi dividen itu asalnya dari mana? Dari laba. Ya. Silakan, ada lagi? Ya Pak, selamat malam Pak. Ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Saya ingin tanya Pak. Oh ya. Nah, mengenai ini Pak, contoh kasus silakan Pak di Indonesia. Ya. Saya baca berita bahwasannya utang Indonesia itu Pak naik 6.000 triliun Pak. Betul. Nah, itu Pak, apalagi ditambah dengan pajak PNBM itu kan di 0% kan Pak. Ya, betul. Nah, itu menurut pendapat Bapak, bagaimana itu Pak solusinya? Apakah dengan utang lagi itu bisa tertutupi untuk membayar utang atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi memang dengan posisi apa itu ya, kenaikan jumlah hutang, yang rugi siapa? Yang rugi di masa yang akan datang. Gitu kan? Artinya 5 tahun ke depan gimana? 4 tahun ke depan bagaimana? Ya artinya utang itu bisa terjadi karena apa? Karena ada kreditur yang percaya, ya, yang mengutangi. Kenapa? Bisa dianggap sanggup membayar. Nah, jadi kalau dia dianggap sanggup membayar,
Ya, selama dia membayar tetapi membebani yang namanya APBN. Kenapa? Karena dalam pembayaran utang itu dilakukan secara misalnya bulanan, ya. Kalau dia bulanan berarti ada bayar pokoknya, ada bayar bunganya. Tentu saja kan orang yang berutang itu ya apa gitu kan, tidak apa gitu ya, pasti dengan mengenakan yang namanya bunga. Gitu. Nah, jadi selama ini APBN Indonesia itu kan beratnya di mana? Beratnya di pembayaran bunganya, ya kan? Utangnya dulu, ya dulu ingat saya pada masa apa ya, pada masa SBY utang 2.500 triliun, gitu kan? Ya 2.500 triliun itu bunganya aja udah 250 triliun. Nah, jadi sungguh berat gitu kan. Dampaknya apa? Subsidi berkurang. Ya, harga minyak ya tidak ada lagi yang namanya minyak premium. Ya karena minyak premium subsidinya besar. Yang ada nanti Pertalite atau juga Pertamax gitu ya, yang sudah tidak ada lagi komponen subsidi. Listrik gitu juga ya kan. Listrik ya tidak ada lagi namanya subsidi. Sudah 100% yang nanggung household ya, artinya kepala rumah tangga. Nah, dampaknya ke situ. Artinya utang makin besar, maka kewajiban pembayaran makin tinggi. Kalau dia kewajiban bayar makin tinggi, maka subsidi rendah. Jadi yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat sebenarnya. Ya karena apa? Hak-hak masyarakat itu tidak akan ada. Tidak ada lagi ya, sehingga orang sekarang kita lihat yang apa ya, mau berobat kesehatan harus punya BPJS. Ya BPJS sendiri pun bayar gitu kan. 75.000 satu bulan. Nah, sementara kalau dulu kan ya ada namanya apa gitu kan, Askes gitu kan. Ya memang Askes itu terbatas gitu ya. Tetapi itu tadi ya, adalah benefit, adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan gratis gitu ya. Nah, sekarang kan apa gitu ya, semuanya serba bayar. Ya karena apa? Subsidi nggak ada lagi. Nah, itu dampaknya ke kebijakan subsidi dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya timbulnya utang itu. Harapannya memang dari awal utang itu timbul ekonomi baru gitu kan. Ternyata kan tidak gitu kan. Kalaupun utang itu misalnya hanya membangun infrastruktur, tapi yang diuntungkan siapa? Pengusaha gitu kan. Masyarakat enggak juga gitu kan. Artinya masyarakat itu masyarakat itu sendiri bayar, masuk tol aja bayar 75.000. Kalau bayarnya 20.000, alhamdulillah gitu kan. Tetapi kan bayarnya 75.000. Ya artinya apa? Tidak ada subsidi. Ya karena apa? Ya karena itu tadi ya, tidak ada tanggungan dari APBN lagi. Itulah dampaknya besarnya utang. Idealnya utang itu kecil ya Pak ya, karena apa? Kita tidak mengeluarkan biaya bunga. Biaya bunga itu kalau misalkan 250 triliun udah bisa dimanfaatkan apa kan? Misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, kuliah gratis misalnya kan. Ya, 250 triliun ya bisa ke situ dananya. Nah, itulah dia dampaknya. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja dulu ya introduction kita. Minggu depan kita lanjutkan kembali jam 7, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Baik, selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Boleh live dari ruangan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Buru-buru kayaknya Bapak ini ya. Direkam. Bisa keluar ya, izin. Ya, silakan deh keluar. Bang.